Chapter 2311. Para kultivator Sekte Langit Misterius yang melihat kejadian ini benar-benar terkejut. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada sekte dengan banyak prajurit yang terluka tiba-tiba melihat seorang ahli alkimia seperti Yang Chen, terutama karena ahli alkimia ini adalah yang terbaik dalam memurnikan pil penyembuh dan pemanjang hidup. Di masa lalu, ada keretakan antara Istana Chunyang dan Sekte Surga Misterius. Mereka yang dapat membantu Sekte Surga Misterius dalam situasi ini hari ini adalah teman-teman terbaik Sekte Surga Misterius. Sekalipun ada kebencian besar di masa lalu, kebencian itu telah dipadamkan pada saat ini. Tidak ada yang buta. Kedatangan Yang Chen telah menyebabkan keluarga Zhao menderita kerugian besar. Hampir dapat dikatakan bahwa situasi keseluruhan keluarga Zhao yang tertekan menjadi lebih mudah karena kedatangan Yang Chen, sehingga menghasilkan sedikit keunggulan dalam kebuntuan saat ini. Siapa yang berkontribusi paling banyak? Grandmaster Yang. Bagaimana Grandmaster yang bisa bertahan hidup dari ledakan diri seorang dewa emas prinsip agung? Tidak ada yang peduli tentang ini. Para petinggi tahu bahwa Yang Chen telah memperoleh warisan dari Immortal Beheading Platform, jadi wajar saja jika dia memiliki kemampuan perlindungan seperti ini. Hal terpenting sekarang adalah membiarkan Grandmaster yang segera merawat Master Sekte Li yang sedang sekarat. Sepanjang perjalanan, sebagian besar kultivator keluarga Zhao telah terbunuh oleh ledakan diri Zhou Sheng. Beberapa kultivator yang masih hidup dengan cepat melarikan diri ke tempat yang aman. Jika tidak, mereka akan dibunuh oleh para ahli dari Sekte Surga Misterius yang keluar untuk membersihkan medan perang. Oleh karena itu, saat Yang Chen tiba di inti Sekte Surga Misterius, dia tidak terhentikan. Yang Chen muncul pada waktu yang tepat dan disambut dengan suara bulat oleh Sekte Surga Misterius. Yang Chen juga sangat bijaksana. Dia bergegas menghampiri dan melihat seorang kultivator yang dikenalnya yang pernah ditemuinya sebelumnya. Dia segera melemparkan beberapa botol giok. Pil giok jamur Lingzi tingkat 7, pil generasi anggota tubuh yang patah, cepatlah dan selamatkan orang-orang. Sambil melemparkan pil-pil itu, Yang Chen tidak lupa memberitahukan apa yang ada di dalamnya dan menyuruhnya untuk bergegas menyelamatkan orang-orang. Pihak lain tidak berani mengabaikannya. Dia segera bergegas ke tempat dengan orang-orang yang paling terluka seolah-olah dia memegang harta karun yang langka. Di sisi lain, dua tetua tiangan yang baru bergegas ke sisi Yang Chen dan dengan cepat memintanya untuk datang ke Sekte Master Li untuk berobat. Cedera pemimpin Sekte Li sangat serius. Ia diserang oleh dua ahli Suan Immortal. Seluruh organ dalamnya berubah menjadi daging cincang. Tulang-tulang di bawah pinggangnya patah dan sebagian besar tulang belakangnya patah berkeping-keping. Untungnya, ia masih memiliki sedikit kesadaran dan tidak sepenuhnya pingsan. Grandmaster Yang, cepat obati dia. Para tetua biduk langit yang lama semuanya telah meninggal, dan kini generasi tetua biduk langit yang baru secara otomatis menjadi tetua biduk langit yang bertanggung jawab melindungi Master Sekte. Pada saat ini, mereka semua berkumpul di sekitar Master Sekte Li, gelisah dan tak berdaya. Melihat situasi ini, Yang Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung mengeluarkan beberapa pil giok jamur Lingzi kelas 7 dan memasukkannya ke dalam mulut ketua Sekte Li. Kemudian dia berjongkok dan memeriksanya dengan cermat. Para tetua biduk memandang tindakan Yang Chen dengan cemas. Pada saat ini, Yang Chen adalah harapan terakhir mereka. Saat Penatua Li melihat Yang Chen, senyum puas tiba-tiba muncul di wajahnya. Hanya saja semua orang mengira dengan melihat Yang Chen akan membuatnya bisa mendapatkan pil penyelamat hidup agar bisa bertahan hidup, dan tidak memikirkan hal lain. Para tetua biduk surgawi yang baru ini tidak mengetahui hubungan antara Yang Chen dan Master Sekte Li. Mereka hanya berpikir bahwa itu adalah hubungan dokter pasien yang sederhana dan tidak terlalu memikirkannya. Harapan mereka semua tertuju pada Yang Chen saat ini. Yang Chen memeriksa dengan sangat teliti, dan kesadaran spiritualnya hampir menjelajahi seluruh tubuh Master Sekte Li. Jika pada saat normal, tindakan tersebut akan sangat kasar dan provokatif, tetapi saat ini, tidak ada seorang pun yang peduli. Melihat alis Yang Chen makin mengencang, para tetua biduk surgawi di sekitarnya pun menjadi gugup. Akhirnya, Yang Chen berdiri, menggelengkan kepalanya ke arah Master Sekte Li yang masih sadar, dan berkata dengan menyesal, Master Sekte Li, lukanya terlalu serius, dan vitalitas organ dalam hancur total. Tidak peduli seberapa kuat pil itu, tidak akan berguna untuk menyelamatkanmu. Mengatakan ini, Yang Chen tidak merasa terlalu sedih, tetapi menyarankan, jangan buang-buang pil, langsung saja terlahir kembali. Yang Chen memberikan banyak sekali Dwelling Spirit Jade kepada Sekte Mysterious Heaven, dan hampir semua orang penting meninggalkan Life Source Primordial Spirit mereka. Master Sekte Li, sebagai Master Sekte, pasti tidak akan melewatkannya. Dia pasti juga meninggalkan Life Source Primordial Spirit miliknya. Selama mereka memiliki jaminan ini, kematian bukanlah sesuatu yang sulit diterima. Ini adalah saran yang sangat wajar, dan dalam situasi normal, Master Sekte Li tidak akan menolaknya, tetapi begitu Yang Chen mengatakan ini, dia langsung melihat senyum masam di wajah semua orang, dan di saat yang sama, dia juga melihat ekspresi tak berdaya dari Master Sekte Li. Apa yang telah terjadi? Yang Chen was puzzled. Mungkinkah ini bukan saat yang tepat bagi mereka untuk terlahir kembali? Seorang tetua biduk menjawab dengan senyum masam, Tuan, gua rahasia tempat Sekte Langit Misterius menyimpan giok roh primordial sumber kehidupan telah direbut oleh keluarga Zhao, dan semua giok roh hunian di dalamnya telah dihancurkan. Bagi para kultivator, Dwelling Spirit Jade jelas merupakan senjata pembunuh super. Bagaimana mungkin keluarga Zhao tidak mementingkan hal baik yang dapat membuat semua kultivator tidak takut mati? Kali ini, keluarga Zhao mengepung Sekte Langit Misterius. Zhou Sheng adalah salah satunya, Master Sekte Li adalah yang lainnya, dan yang lainnya adalah gua rahasia tempat giok roh hunian disimpan. Jika gua rahasia tempat penyimpanan Dwelling Spirit Jade telah direbut, itu berarti 3 tujuan strategis terpenting keluarga Zhao telah tercapai sepenuhnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka telah meraih kemenangan penuh.
Adapun pengorbanan yang dilakukan keluarga Zhao, dibandingkan dengan ketiga tujuan ini, itu sama sekali tidak ada artinya. Jika ini perang, bagaimana mungkin tidak ada pengorbanan? Dengan pengorbanan terbatas ini sebagai ganti penghancuran seluruh sekte surga misterius, keluarga Zhao telah memperoleh keuntungan besar. Mengapa tempat sepenting itu tidak berada di inti sekte? Yang Chen hampir melompat. Kecemasan di wajahnya sama sekali tidak palsu, dan nadanya hampir penuh tanya. Seekor kelinci yang licik memiliki 3 liang. Sekte surga misterius kami selalu seperti ini, tetapi kami tidak menyangka keluarga Zhao akan mengetahui keberadaan kami dan memanfaatkan situasi ini. Tetua biduk lainnya berkata tanpa daya, kali ini keluarga Zhao sudah siap. Tidak ada satupun murid inti dari sekte langit misterius yang lolos. Dari sudut pandang keamanan, pengaturan sekte surga misterius tidaklah berlebihan. Jika tidak, begitu inti sekte tersebut dilanggar, semua murid tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Menyimpannya secara terpisah adalah cara yang paling aman, dan tidak ada yang salah dengan itu. Satu-satunya yang salah adalah bahwa seluruh tempat itu akan diambil alih oleh orang lain, dan bahkan harapan terakhir mereka pun tidak akan tersisa. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menangkap semua orang sekaligus. Yang Chen, bantu aku memperpanjang umurku selama 2 hari, selusin pil giok jamur Lingzi tampaknya memiliki efek. Master Sekte Li menjadi sedikit lebih bersemangat dan berbicara sebentar-sebentar. Kedua paru-parunya telah menjadi daging cincang, bahkan bernapas pun telah menjadi harapan yang mustahil. Yang Chen menatap Master Sekte Li dengan tatapan rumit, namun mata Master Sekte Li menampakkan sedikit permohonan. Akhirnya, Yang Chen mengangguk dan mengeluarkan pil sumsum awan, pil milenium, dan pil generasi anggota tubuh yang patah dari tubuhnya dan memasukkannya ke dalam tubuh Master Sekte Li. Tubuh Master Sekte Li ditempatkan di bak mandi oleh Yang Chen. Di dalam bak mandi, terdapat campuran larutan spiritual air ke-10 dan cairan karang misterius 4 lautan. Chapter 2312. Alasannya karena organ dalam Master Sekte Li sudah menjadi daging busuk dan tidak ada vitalitas. Menelannya hanya bisa mencapai tenggorokan. Puluhan pil giok jamur Lingzi sebelumnya berubah menjadi sekelompok cairan obat di tenggorokan, hampir tidak memperbaiki daging di sekitar leher, tetapi tidak membantu. Vitalitas seluruh tubuh telah hilang. Setelah beberapa saat, hanya ada sedikit vitalitas yang tersisa di atas leher. Pil emas 9 revolusi telah diminum, tetapi tidak ada gunanya. Situasi ini tidak sebaik boneka naga pada saat itu. Setidaknya tubuh boneka naga itu masih bagus, tetapi tidak ada vitalitas. Boneka naga ini telah hancur total dan tidak dapat diselamatkan. Hanya Yang Chen yang menggunakan beberapa pil obat untuk membentuk susunan pil obat dengan cara yang misterius, menyerap kekuatan spiritual dari larutan spiritual air ke-10, nyaris tidak mempertahankan vitalitas kepala tetua Li. Dalam perkataan Master Sekte Li, tujuannya adalah untuk membantunya memperpanjang umurnya beberapa hari, sehingga ia dapat mengatur lebih banyak hal setelah kematiannya. Tak peduli berapa banyak pil obat yang dikeluarkan Yang Chen, tak akan ada yang terkejut. Namun, saat Yang Chen mengeluarkan setengah bak cairan koral misterius 4 lautan, lalu mencampurnya dengan larutan spiritual air ke-10, sekalipun para tetua geng surgawi memiliki pengetahuan luas tentang sekte langit yang mendalam, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin saat ini. Keluarga Zhao mungkin tahu bahwa mereka telah mencapai tujuan strategis yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak ingin bertarung lagi. Melihat Yang Chen dan kelompoknya aman dan sehat, mereka juga punya ide untuk mundur. Tidak perlu mengubur semua elit di sini. Sudah cukup untuk membunuh Zhou Sheng dan 2 master sekte dari sekte langit mendalam dan menghancurkan lokasi giok Dewa Hunian. Khususnya, Dragon Trap Array telah dihancurkan dengan hebat oleh Zhou Sheng yang meledakkan dirinya sendiri, dan berita itu tidak dapat diblokir. Jika mereka dikelilingi oleh sekte utama, diperkirakan tidak ada satupun kultivator yang hadir dapat melarikan diri. Para petinggi keluarga mereka sendiri juga mengalami banyak korban, dan hanya sedikit yang tersisa yang bisa bertarung, tetapi Yang Chen masih penuh energi, dan tidak sebanding dengan kerugiannya untuk bertarung. Yang Chen bisa datang ke sini, dia pasti akan mengatur agar orangnya sendiri membujuk para master sekte lain untuk datang dan membantu. Kepala keluarga Zhao juga merupakan kepala yang tegas. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor ini, ia langsung memerintahkan untuk mundur. Dalam waktu setengah jam, anak-anak keluarga Zhao, termasuk yang masih hidup dan yang sudah meninggal, pergi dalam keadaan bersih. Baru sekarang gerbang surga yang mendalam benar-benar aman. Ketika para ahli Suan Immortal yang tengah membersihkan medan perang kembali untuk menyampaikan berita itu kepada semua orang, seluruh pengikut sekte surga mendalam menghela napas lega. Setelah dikepung selama beberapa bulan terakhir, pengikut sekte langit hitam seperti binatang buas yang terperangkap. Para murid manusia abadi dan bumi abadi itu, yang biasa berlenggak-lenggok di luar, sekarang menyadari bahwa ketika kelangsungan hidup sekte dipertaruhkan, tingkat kultivasi mereka sesungguhnya tidak membantu sekte itu. Perasaan ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai pukulan biasa. Bahkan bisa dikatakan sebagai patah semangat. Klan Zhao tidak hanya membunuh Zhou Sheng dan 2 master sekte, mereka bahkan membunuh semua anggota inti dari faksi master sekte Wu. Saat Master Sekte Li masih berkuasa, para petinggi telah dibunuh oleh Zhou Sheng dan Lin Zonsun sejak lama. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa seluruh jajaran atas Sekte Langit Misterius telah musnah. Hanya Master Sekte Li, yang hanya memiliki beberapa hari untuk hidup, yang tersisa. Setelah Tai Tianmen di dunia fana adalah pemimpin Sekte Li, yang telah meninggal di dunia fana. Mereka yang bisa memimpin telah meninggal atau melarikan diri dalam pembersihan sebelumnya oleh Master Sekte Wu. Tak satu pun dari mereka yang tersisa. Bahkan para tetua biduk surgawi yang asli telah meninggal. Dengan pemahaman Master Sekte Li tentang sekte tersebut, kemungkinan besar tidak akan banyak murid yang luar biasa di sekte tersebut yang dapat memimpin sekte langit misterius menuju kejayaan lagi dalam waktu singkat.
Master Sekte Li meminta Yang Chen berjuang demi beberapa hari dalam hidupnya agar dapat memikirkan cara agar Sekte Surga Misterius Alam Spiritual dapat melanjutkan kejayaannya. Akan tetapi, sekeras apapun dia memeras otak, dia tidak dapat menemukan jalan yang stabil. Mustahil untuk mengandalkan generasi baru tetua biduk surgawi yang telah dikultivasikan secara diam-diam oleh tetua Li dan lainnya. Belum lagi mereka hanyalah para penjahat yang tidak tahu bagaimana menangani urusan sekte. Hanya saja peraturan sekte menyatakan bahwa tetua biduk langit hanya bertanggung jawab atas keselamatan Master Sekte dan tidak dapat mencampuri urusan sekte. Ada beberapa tetua biasa yang memiliki kemampuan, tetapi mereka hanya terbatas mengelola aula kecil. Begitu jumlah dan skala jumlah orang meningkat, itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Bahkan jika para tetua ini dapat mengambil alih, mereka hanyalah tulang punggung kecil di bagian bawah. Begitu mereka diizinkan untuk mengambil alih Sekte Surga Misterius, akan butuh beberapa tahun bagi mereka untuk dimakan oleh sekte utama seperti serigala dan harimau. Hari ini, Master Sekte Li dengan sedih mengetahui bahwa Sekte Surga Misterius benar-benar telah tamat. Sekalipun keluarga Zhao tidak melakukan apapun, Sekte Surga Misterius secara alami akan berkembang, tetapi akan sulit baginya untuk lolos dari kehancuran. Dia hanya bisa berbaring tak bergerak di dalam bak mandi, dan bahkan tidak ada seorang pun di sana yang bisa diajak bicara. Dibandingkan dengan saat Sekte Master Li masih berkuasa, Sekte Surga Misterius praktis sudah berada di ujung jalan. Masuk akal jika semua ini disebabkan oleh kedua leluhur, Zhou Senglin dan Zhong Sun, dan Master Sekte Wu. Itu tidak ada hubungannya dengan Master Sekte Li. Akan tetapi, sebagai ketua Sekte Langit Misterius, bagaimana mungkin dia tega melihat Sekte Langit Misterius jatuh ke kondisi seperti itu? Mungkinkah semuanya benar-benar tidak dapat diubah? Mungkin dia dapat menemukan beberapa orang berbakat dari sekte lain yang berafiliasi untuk memimpin sekte tersebut. Begitu dia memikirkan ide ini, Master Sekte Li langsung menyangkalnya. Demi menebus hilangnya kekuatan yang disebabkan pembersihan pengikut Sekte Langit Misterius, Master Sekte Wu telah menggabungkan sebagian besar sekte yang berafiliasi ke dalam Sekte Langit Misterius. Terlebih lagi, mengelola sekte kecil dan mengelola sekte seperti Sekte Surga Misterius sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pandangan Master Sekte Li akhirnya berhenti pada Yang Chen. Murid pribadinya ini masih setia pada Sekte Surga Misterius, dan kemampuannya sangat baik. Meskipun dia bukan kepala istana Cunyang, kata-katanya hampir merupakan kata-kata kepala istana, dan kepala istana Cunyang mendengarkannya. Istana Cunyang di dunia fana telah menjadi semakin mirip dengan Sekte Super. Sekarang istana Cunyang di dunia spiritual juga merupakan pemimpin sekte kelas 1, dan hanya selangkah lagi dari Sekte Super. Jika warisan Yang Chen dari Immortal Beheading Platform dihitung, dia tidak akan kalah dibandingkan dengan Sekte Super itu dalam hal kekuatan tingkat atas. Dia jelas merupakan kandidat terbaik untuk membiarkan sekte itu bertahan lama. Master Sekte Li adalah orang yang berbakat dan berani. Jika bukan karena Zhou Seng dan Lin Zhonsun, dia mungkin bisa membawa Sekte Suantian ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika dia mempertimbangkan masalah tersebut, dia lebih berpandangan jauh ke depan dan lebih luas daripada Master Sekte Wu. Dia bahkan mempertimbangkan banyak perkembangan selanjutnya. Dia telah mempertimbangkan integrasi Sekte Langit Misterius dan Istana Cunyang sebagai satu kesatuan. Jika Sekte Langit Misterius diserahkan kepada Yang Chen, hubungan antara Yang Chen dan Sekte Langit Misterius pasti akan terbongkar, dan Istana Cunyang akan tertindas, yang akan merugikan perkembangan Istana Cunyang di masa depan. Adalah hal yang paling tepat untuk menyerahkannya kepada Yang Chen, tetapi Master Sekte Li juga harus memilih cara yang paling aman agar Sekte Suantian dan Istana Cunyang dapat berkembang dalam jangka panjang. Setelah berbaring di bak mandi selama 2 hari, Master Sekte Li akhirnya membuat metode yang menurutnya baik untuk sekte, para pendahulu, dan Yang Chen. Pada saat ini, orang-orang dari sekte utama yang dikirimi informasi oleh Yang Chen juga telah tiba di Sekte Langit Misterius. Chapter 2313. Jauh sebelum Yang Chen mengirim seseorang untuk memberitahu sekte-sekte ini, beberapa Master Abadi Emas yang hadir saat itu telah samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun Zhou Seng sombong dan lalim, semua orang berjuang berdampingan saat mereka bertarung melawan keluarga Zhao di alam iblis. Meskipun dia bajingan, dia bukan bajingan sampai-sampai menjadi musuh dunia dengan kekuatannya sendiri. Sekte Suantian tidak punya alasan untuk melawan semua sekte pada momen penting ini sebelum pertempuran menentukan dengan keluarga Zhao. Situasi pada saat itu agak kacau, jadi demi aman, semua orang terlebih dahulu membawa Master Sekte dari sekte mereka masing-masing ke tempat yang aman. Setelah mereka aman, mereka memikirkannya lagi. Memang ada beberapa hal yang sangat tidak normal di dalam. Meskipun Sutra Hati Iblis Bebas Agung milik Yang Lan telah berevolusi lagi, tetap saja ada beberapa petunjuk. Ketika para Master Abadi Emas mengingatnya dengan cermat, beberapa situasi pada saat itu benar-benar tidak normal. Namun, mereka tidak dapat menentukan apa yang salah, jadi mereka hanya dapat kembali ke sekte masing-masing terlebih dahulu. Zhou Seng masih sama, dia menutup mata terhadap para kultivator dengan basis kultivasi rendah. Dia bahkan tidak memperingatkan mereka sebelum bergerak. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Sekte Suantian juga harus diberi pelajaran. Pada saat ini, tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Sekte Suantian saat mereka sedang terpuruk sudah layak mendapatkan persahabatan untuk berjuang berdampingan dengan semua orang. Jangan berpikir untuk meminta mereka maju untuk mengklarifikasi hal-hal tertentu dan membiarkan Sekte Suantian mengambil posisi sebagai pemimpin Sekte Dao. Selama kurun waktu ini, ada banyak sekte kecil dan menengah yang saling berhubungan, berniat membalas dendam kepada Sekte Suantian karena telah membunuh anggota senior sekte mereka. Sekte-sekte besar juga berpura-pura tidak melihatnya. Masalah yang disebabkan oleh Zhou Seng dari Sekte Suantian akan diselesaikan oleh Sekte Suantian sendiri.
Setelah 2 bulan tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba Tuan Yang Chen dari Istana Chunyang mengirim seseorang untuk memperingatkan mereka bahwa keluarga Zhao mungkin akan melancarkan perang melawan Sekte Xuantian dan meminta semua sekte utama untuk segera mengirim orang untuk membantu. Pada saat ini, ketika para anggota senior memikirkannya dengan cermat, mereka segera memahami sebab dan akibat dari masalah ini. Keluarga Zhao telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mengendalikan orang-orang itu agar berkomplot melawan Zhou Sheng. Zhou Sheng yang sombong itu pasti akan mengambil inisiatif untuk menyerang tanpa memberitahu siapapun. Tentu saja, dia akan menjadi musuh publik dunia. Kemudian, keluarga Zhao akan memilih untuk memusnahkan Sekte Langit Misterius. Di satu sisi, sekte-sekte besar lainnya tidak akan mampu bereaksi tepat waktu, dan di sisi lain, mereka mungkin tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang karena perselisihan sebelumnya. Ini akan memberi banyak waktu bagi keluarga Zhao. Itu memang rencana yang bagus. Setelah menerima peringatan Yang Chen, para pemimpin sekte memahami segalanya dan menjadi cemas. Jika sekte surga mendalam benar-benar terisolasi dan dikalahkan satu persatu, situasi di alam spiritual mungkin akan runtuh total. Dengan merosotnya moral para kultivator alam roh, hari ketika keluarga Zhao akan mengambil alih alam roh sudah semakin dekat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani lalai dan segera mengirimkan tenaga ahli elitnya untuk membantu. Sayangnya, sudah terlambat bagi Yang Chen untuk mengirim seseorang memperingatkan mereka dan bagi anggota sekte untuk bergegas datang. Pada akhirnya, mereka berhasil sampai di wilayah Sekte Langit Hitam. Hal pertama yang mereka lihat adalah pemandangan kehancuran. Jejak pertempuran menutupi area dengan radius puluhan ribu mil. Tidak perlu melihat musuh-musuhnya. Hanya dengan melihat jejak-jejak pertempuran, orang bisa tahu betapa dahsyat dan mengerikannya pertempuran itu. Setelah melihat murid-murid Sekte Langit Hitam, para ahli dari sekte utama yang bergegas datang membantu menghela napas lega. Sekte Langit Hitam masih ada di sana, jadi situasinya belum mencapai titik terburuk. Akan tetapi, ketika mereka mendengar dari para pengikut Sekte Langit Hitam yang tanpa ekspresi bahwa leluhur Zhou Sheng telah menghancurkan dirinya sendiri, semua orang yang mengetahuinya terkejut tak dapat berkata apa-apa. Satu-satunya Dewa Emas Zenith Heaven di alam bawah dunia abadi telah dipaksa menghancurkan dirinya sendiri di bawah pengepungan. Kemudian, setiap sekte hanya memiliki sekelompok ahli Dewa Emas Puncak. Apakah mereka dapat menahan serangan keluarga Zhao di hari-hari berikutnya? Kerugian Sekte Langit Hitam tidak dapat dihindari. Ini juga merupakan instruksi dari Master Sekte Li. Ketika para ahli dari berbagai sekte mendengar bahwa para ahli Dewa Langit dan Dewa Mistik dari Sekte Langit Hitam telah menderita banyak korban, dengan kurang dari 10% di antara mereka yang selamat, hati mereka pun hancur. Ketika mereka tiba di gerbang gunung Sekte Langit Hitam, berita yang lebih buruk datang. Master Sekte Wu dari Sekte Langit Hitam telah dibunuh oleh mata-mata yang diatur oleh keluarga Zhao. Bahkan tidak ada satupun anggota inti dari eselon atas yang masih hidup. Hati semua pihak menjadi kacau. Sambil tergesa-gesa menanyakan tentang kerugian, mereka juga bertanya siapa yang bertanggung jawab atas Sekte Langit Hitam sekarang. Akhirnya, seseorang teringat pada Master Sekte Li, yang konon telah melakukan kultivasi tertutup, dan bertanya tentang keberadaannya. Kemudian, mereka dengan sedih mendengar bahwa Master Sekte Li juga telah dijebak dan terluka parah. Bahkan Master Agung Yang Chen hanya dapat memperpanjang hidupnya selama beberapa hari. Dia hampir tidak dapat bertahan sampai napas terakhirnya. Sekte Langit Hitam sudah tamat. Seorang ahli Dewa Emas yang memimpin tim tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Sekte utama juga mengetahui detail Sekte Langit Hitam. Kecelakaan seperti itu telah terjadi pada eselon atas, dan pasukan teratas semuanya tewas atau terluka. Hanya sejumlah besar murid Dewa Bumi dan Dewa Manusia yang tersisa. Harapan apa yang ada? Beberapa orang masih sedikit beruntung. Selama mereka bisa menyelamatkan nyawa Master Sekte Li, mungkin Sekte Langit Hitam masih memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Akan tetapi, ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri situasi terkini dari Sekte Master Li, mereka tidak lagi berpikiran seperti itu. Bahkan guru besar yang menggelengkan kepalanya. Tidak ada seorang pun di alam spiritual yang dapat menarik kembali guru Sekte Li dari tepi dunia bawah. Hanya guru besar yang bisa menggunakan metode luar biasa seperti itu untuk membuat guru Sekte Li tetap hidup selama berhari-hari. Jika itu orang lain, guru Sekte Li pasti sudah meninggal sejak lama. Yang pertama datang hanya 4 Sekte Dao. Di antara mereka, Master Sekte Awan Biru datang sendiri, sedangkan sekte lainnya dipimpin oleh leluhur Dewa Emas. Beberapa hari kemudian, 3 sekte klan iblis dan 1 sekte klan iblis datang. Sekte lainnya terlalu jauh untuk tiba dalam waktu sesingkat itu. Master Sekte Li, saya turut berduka cita. Melihat penampilan Master Sekte Li saat ini, eselon atas sekte ini merasa sedikit sedih. Hari ini, Sekte Langit Hitam telah mengalami kemalangan ini. Tidak seorang pun tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Di tengah rasa sedih, ada sedikit rasa lega di hati setiap orang. Mereka telah bertempur dengan Sekte Langit Hitam selama bertahun-tahun dan selalu ditekan oleh Sekte Langit Hitam. Hari ini, mereka akhirnya tidak perlu khawatir lagi tentang hal ini. Sekte Langit Hitam pernah bersikap arogan di masa lalu, jadi sudah sepantasnya mereka menerima pelajaran seperti itu. Semuanya, jangan khawatir. Keluarga Zhao tidak menjadi lebih baik. Master Sekte Li sudah menerimanya. Sekte Langit Hitam tidak dapat diselamatkan apapun yang terjadi, jadi lebih baik memanfaatkan momen ini untuk memberi sedikit harapan kepada semua orang. Keluarga Zhao tidak mungkin masih hidup dan bersemangat setelah Sekte Langit Hitam pergi, bukan? Kerugian keluarga Zhao telah dipahami dengan jelas oleh semua pihak dalam beberapa hari terakhir. Penghancuran diri seorang Dewa Emas Zenith Heaven bukanlah kekuatan biasa. Beberapa ahli top keluarga Zhao telah meninggal, dan mereka yang masih hidup semuanya terluka. Mungkin ini adalah waktu terbaik bagi semua orang untuk berkumpul dan menyerang keluarga Zhao.
Namun, menyerang keluarga Zhao merupakan peristiwa besar, tetapi masa depan Sekte Langit Hitam juga menjadi fokus perhatian semua orang. Semua orang ingin tahu bagaimana Master Sekte Li akan menghadapi Sekte Langit Hitam. Chapter 2314. Orang-orang tingkat tinggi yang datang dari semua sisi pada dasarnya berkumpul di kamar Master Sekte Li. Di sini juga terdapat tetua baru Tiangang dan Yang Chen. Namun, para tetua biduk surgawi bebas. Dao penyembunyian mereka tidak muncul di depan semua orang. Melihat Master Sekte Li yang sedang berbaring di bak mandi dan mengandalkan pil obat dan cairan spiritual milik Yang Chen untuk memperpanjang hidupnya, para pejabat tinggi dari semua pihak mendesah dalam hati. Dahulu kala, Master Sekte Li juga merupakan orang yang ambisius dan kejam. Tanpa diduga, pada saat ini, ia telah mengalami nasib seperti itu. Memikirkannya membuat orang-orang tanpa sadar menghela nafas. Kalian bisa datang membantu saat ini, Li sangat berterima kasih. Meskipun Master Sekte Li lemah, dia tidak kehilangan sikap sebagai Master Sekte. Semua orang menangkupkan tangan mereka, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Pemandangan di depan mereka, di mana orang yang ambisius dan kejam telah jatuh ke keadaan seperti itu, membuat mereka terdiam. Sekte Langit Hitam telah tamat. Sekte itu telah jatuh ke tanganku. Aku telah mengecewakan para leluhurku. Master Sekte Li tidak lagi berniat bertele-tele dengan para anggota tingkat tinggi sekte ini, dan langsung menyampaikan pikirannya, kata-kata orang yang sedang sekarat itu baik. Mohon bermurah hati dan dengarkan kata-kata orang yang sedang sekarat. Mendesah. Beberapa petinggi yang hadir mendesah serempak. Kemudian mereka semua mendengarkan dengan tenang, menunggu Master Sekte Li mengucapkan kata-kata terakhirnya. Sampai saat ini, Sekte Langit Hitam hanya dapat dianggap ada dalam nama. Saya bermaksud membubarkan Sekte Langit Hitam untuk memberikan penjelasan kepada semua orang. Master Sekte Li sedang sekarat, dan kata-katanya tidak takut mengejutkan semua orang. Begitu dia membuka mulutnya, dia melontarkan berita yang mengejutkan. Itu belum semuanya, kan? Kata Master Sekte Awan Biru sambil mendesah. Sekte nomor 1 yang bermartabat dari Sekte Dao dibubarkan begitu saja. Sungguh sulit untuk diterima. Di masa lalu, Sekte Utama dan Sekte Langit Hitam tampak harmonis di permukaan, tetapi di balik layar, mereka bertarung secara terbuka dan diam-diam. Siapa yang tahu berapa banyak perselisihan yang telah terkumpul. Akan tetapi, saat mereka mendengar Ketua Sekte Li dari Sekte Langit Misterius secara langsung mengatakan bahwa ia ingin membubarkan Sekte Langit Misterius, mereka semua merasa bahwa dunia tidak dapat diprediksi. Jika mereka bahagia, mereka seharusnya bahagia. Setelah ditekan oleh Sekte Surga Mendalam sekian lama, terutama setelah Sekte Surga Mendalam dari dunia abadi mengambil alih pengadilan surgawi, Sekte Surga Mendalam menjadi semakin arogan. Pembubaran ini juga sejalan dengan keinginan semua pihak. Namun pembubaran begitu saja terlalu tiba-tiba. Tanpa gerbang surga yang mendalam, alam spiritual terasa seperti kehilangan bagiannya sendiri. Mereka yang tidak terlibat tidak akan bisa mengerti. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Pembubaran Sekte Surga Mendalam juga sejalan dengan harapan semua orang. Master Sekte Li tampaknya melihat isi pikiran semua orang. Berapa banyak orang yang menantikan kehancuran Sekte Surga Misterius. Sekarang orang tua ini telah membubarkannya sendiri, itu lebih baik daripada semua murid terbunuh. Dari sudut pandang ini, tidak mengherankan bahwa Master Sekte Li membuat keputusan ini. Semua orang tahu bahwa Sekte Surga Misterius tengah dilanda masalah internal dan eksternal. Mengandalkan beberapa ahli dewa abadi yang mendalam ini untuk mempertahankan status Sekte Surga Misterius dan menghadapi para kultivator yang membenci Sekte Surga Misterius bagaikan seekor lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Master Sekte Li mengambil inisiatif untuk membubarkan Sekte Langit Hitam, yang dapat dianggap sebagai langkah mundur agar bisa maju. Tidak peduli seberapa besar kebencian yang ada di masa lalu, itu hanya dapat dianggap sebagai kebencian pribadi. Itu tidak dapat memengaruhi semua murid Sekte Surga Misterius. Ini adalah cara bagi semua murid untuk hidup. Master Sekte Li, maafkan kekasaran saya. Dewa Emas Zenith Heaven dari lembah samsara di sebelahnya berkata dengan kasar, setelah Sekte Surga Misterius dibubarkan, apa yang akan kau lakukan terhadap para pengikut itu? Inilah yang ingin didiskusikan oleh lelaki tua ini dengan kalian semua. Master Sekte Li tampaknya sudah memikirkan jawaban untuk pertanyaan ini, dan dia mengatakannya sambil tersenyum. Para petinggi dari semua pihak mendengarkan dengan saksama. Bahkan jika Sekte Surga Misterius dibubarkan, seekor unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Sekte Surga Misterius saat ini tidak dapat diremehkan. Jika kekuatan semacam itu tidak dikerahkan dengan baik, kemungkinan besar akan terjadi bencana. Jika dibagi di antara sekte-sekte besar, aku khawatir kalian tidak akan bisa menggunakannya dengan nyaman. Master Sekte Li pertama-tama menyampaikan pikiran semua pihak. Dia tidak lagi takut menyinggung siapapun dalam keadaannya saat ini. Beberapa kebenaran yang sebelumnya tidak mungkin dikatakan kini diucapkan dengan sangat wajar. Jika begitu terkonsentrasi, bahkan jika Sekte Surga Misterius dikatakan dibubarkan, kalian pasti tidak akan merasa tenang. Apa yang dikatakan Master Sekte Li sebenarnya adalah apa yang dikhawatirkan oleh semua sekte utama. Kalau kamu bilang bubar terus, siapa tahu kamu pakai nama ini buat pemulihan diri. Aneh rasanya jika semua orang bisa merasa nyaman. Jadi, yang terbaik adalah memiliki sekte yang dipercayai semua orang dan menerima para pengikutnya. Master Sekte Li tidak membuat semua orang menebak-nebak dan langsung mengatakan jawabannya, selama sekte ini menerima kekuatan-kekuatan ini, mereka tidak akan mengancam semua pihak. Saya pikir semua orang akan merasa lega, bukan? Karena Master Sekte Li berkata demikian, sekte mana yang akan kamu pilih? Aku khawatir Master Sekte Li sudah memikirkannya, kan? Master Dewa Emas dari Sekte Lima Elemen bertanya dengan suara yang dalam. Sekte Surga Misteriusku sedang mengalami bencana besar, dan semua sekte di alam spiritual menyaksikannya dengan tangan terlipat.
Pada saat ini, Master Sekte Li tidak secara langsung menyatakan tujuannya, tetapi mengemukakan beberapa fakta, hanya ada satu orang yang datang dengan tergesa-gesa untuk menyelamatkan sekte saya dari api dan air. Siapa yang dimaksud Master Sekte Li? Dia tidak perlu menjawab lagi. Semua orang sudah tahu bahwa itu adalah Yang Chen. Dengan cara ini, sekte yang disukai oleh Master Sekte Li adalah Istana Cunyang. Jika itu Istana Cunyang, semua orang bisa menerimanya. Di masa lalu, Sekte Langit Misterius dan Istana Cunyang nyaris tak mampu menjaga perdamaian, namun semenjak Master Sekte Wu mengambil alih, kedua belah pihak bagaikan api dan air, mustahil bagi mereka untuk bekerja sama. Bahkan sekte-sekte besar telah berusaha membujuk Istana Cunyang untuk menyelamatkan beberapa murid yang telah dibersihkan oleh Sekte Surga Misterius. Bagaimana Istana Cunyang dapat menjamin bahwa para pengikut Sekte Surga Misterius ini tidak akan mempunyai pikiran lain? Seseorang di Masan bertanya. Meskipun pertanyaan ini diajukan tentang Istana Cunyang, pada kenyataannya, semua orang tahu bahwa pertanyaan itu ditanyakan kepada Master Sekte Li. Semua murid Sekte Langit Misterius yang tersisa akan bergabung dengan Istana Cunyang dan memuja leluhur Istana Cunyang. Master Sekte Li tidak membuat keputusan, tetapi begitu dia membuat keputusan, dia pasti akan mempertimbangkannya secara menyeluruh. Semua murid ini akan membuat sumpah besar setan hati bahwa mereka hanya akan setia kepada Istana Cunyang dan mematuhi aturan Istana Cunyang. Mereka tidak akan lagi berhubungan dengan Sekte Surga Misterius. Sekte Surga Misterius akan dihapus dari alam spiritual mulai sekarang. Begitu sumpah besar setan hati ini diucapkan, pada dasarnya semua orang terdiam. Jika ini yang dilakukan, Sekte Surga Misterius akan benar-benar disingkirkan dari alam spiritual. Kali ini, bahkan lebih parah daripada saat di dunia fana. Perlu diketahui bahwa ini adalah pembubaran sukarela, dan semua murid mengambil inisiatif untuk membuat sumpah besar setan hati bahwa mereka tidak akan lagi memiliki hubungan apapun dengan Sekte Surga Misterius. Selama hal ini dilakukan, tak seorang pun akan menimbulkan masalah atas nama pembalasan Sekte Surga Misterius, dan semua sekte utama juga bisa duduk santai dan melepas lelah. Bahkan jika Sekte Surga Misterius di alam abadi mengetahuinya, mereka tidak akan bisa berkata apa-apa. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Master Sekte Suantian sendiri, dan tidak ada orang lain yang memaksanya. Mampu menyingkirkan Sekte Surga Misterius dengan begitu damai, semua sekte besar hampir ingin merayakannya. Hal yang paling meyakinkan adalah bahwa bahkan jika mereka menerima kelompok murid manusia abadi dan bumi abadi ini, Sekte Surga Misterius hanya akan sedikit lebih kuat daripada sekte kelas 1 biasa. Itu tidak akan mencapai tingkat sekte super. Guru yang memiliki lingkaran pertemanan yang luas, dan dia tidak akan melakukan apapun yang dapat mempermalukan sekte-sekte utama. Chapter 2315. Yang Chen meyakinkan, melihat sejarah permusuhannya dengan orang lain, kecuali orang-orang bodoh yang ingin mengambil keuntungan dari harta atau wanita Yang Chen, dia hanya memiliki konflik dengan sekte Taitianmen Suantian ketika menyangkut sekte tersebut. Dia rukun dengan sekte besar lainnya. Terutama setelah master yang menjadi terkenal di bidang alkimia, ia menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan semua sekte utama. Dia membagikan ramuan terbaru, ramuan terbaik, dan bahkan Divine Jade yang sangat menyelamatkan nyawa. Dia tidak berniat memonopoli semuanya. Bergaul dengan Yang Chen membuat semua orang senang dan lega. Jauh lebih mudah daripada bergaul dengan Sekte Suantian. Terlebih lagi, baik Istana Cunyang maupun Sekte Suantian, mereka tidak menginginkan banyak hal. Mereka hanya menginginkan tempat yang stabil untuk berkembang dengan tenang, yang tidak mengancam pihak manapun. Tentu saja, ada satu hal yang membuat semua pihak merasa tenang. Istana Cunyang tidak memiliki fondasi untuk mendukung Sekte Super. Istana Cunyang di dunia fana baru berdiri 2 atau 3.000 tahun lalu, itu pun setelah Yang Chen mendukungnya. Sekte Suantian di alam spiritual muncul dari ketiadaan. Yang Chen menukar beberapa ramuan untuk mendapatkan tempat tinggal. Bahkan dengan kelompok orang-orang dari Sekte Suantian ini, seberapa jauh ia bisa berkembang. Adapun ancaman setelah mencapai alam abadi, itu bahkan lebih seperti lelucon. Tidak ada Istana Cunyang di alam abadi. Jika murid-murid Istana Cunyang ini naik ke alam abadi di masa depan, dan Sekte Suantian di alam abadi datang untuk menyelesaikan masalah, apa yang akan terjadi? Seseorang segera mengajukan pertanyaan ini. Bagaimanapun, semua orang masih takut pada Sekte Suantian di alam abadi. Meskipun Sekte Suantian di dunia fana dan Sekte Suantian di alam spiritual telah menghilang, Sekte Suantian di alam abadi telah menjadi pohon tanpa akar dan air tanpa sumber. Bagaimanapun, Sekte Suantian telah mengumpulkan fondasi yang kuat selama bertahun-tahun. Jika mereka membuat masalah karena alasan ini, mereka takut akan menjadi kekacauan ketika mereka mencapai alam abadi. Ada sekelompok murid Suan abadi yang tidak mau tinggal di Istana Cunyang, jadi aku mengatur agar mereka naik dan melaporkan kepada para leluhur apa yang telah kulakukan. Sekte Master Li telah mempertimbangkan hal ini, dan menjawab dengan tenang, jika kalian tidak percaya padaku, kalian juga dapat mengirim seseorang untuk naik ke atas untuk mengingatkan leluhur kalian agar bersiap lebih awal. Setelah mengatakan ini, Master Sekte Li tersenyum dan berkata, saya tidak takut menyinggung para leluhur. Jika semua sekte di dunia surgawi bersatu, Sekte Surga Misterius saya mungkin tidak berani melakukan apapun kepada mereka. Apa yang perlu dikhawatirkan? Semua orang khawatir tentang Sekte Langit Hitam dunia surgawi, bukan para pengikut ini. Dia bersumpah dalam sumpah setan hati agung bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan gerbang langit hitam. Itu sudah cukup. Tidak ada kultivator yang bersedia melanggar sumpah agung setan hati. Aku rasa itu bisa dilakukan. Pemimpin Sekte Awan Biru mengangguk. Itu hampir tidak mungkin. Master Abadi Emas dari Pulau Abadi Giok Hijau segera mengikutinya. Tentu, semua orang yang hadir menyampaikan pendapatnya satu persatu, dan tampaknya masalah itu sudah selesai.
Para senior, suara Yang Chen terdengar di telinga semua orang, dan Yang Chen tersenyum pahit, masalah ini terkait dengan junior ini, dan juga terkait dengan sekte junior ini. Mengapa Anda tidak menanyakan pendapat junior ini? Kenapa, kamu masih tidak mau? Dewa Emas Lembah Reinkarnasi dan Yang Chen pernah bertemu sekali. Pada saat ini, dia langsung melotot padanya dan bersikap seperti seorang senior dan menegur, itu adalah hal yang baik yang jatuh dari langit. Apakah itu salah bagimu? Tapi junior ini harus berdiskusi dengan para tetua sekte, kan? Yang Chen melambaikan tangannya tanpa daya, hal sebesar itu, junior ini tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tidak bisakah kau menjadi penguasa Istana Cunyang? Master Abadi Emas dari Pulau Abadi Giok Hijau mencibir secara langsung, menyebabkan semua orang tertawa. Siapa yang tidak tahu bahwa Yang Chen adalah orang yang memegang keputusan akhir di Istana Cunyang? Jika dia tidak bisa mengambil keputusan, maka tidak ada seorang pun yang bisa. Atau menurutmu masalah ini diputuskan oleh kepala Istana Cunyangmu? Dewa Emas dari Sekte Qiankun tidak terkecuali dan menambahkan sebuah kalimat. Hal ini membuat Yang Chen langsung terdiam. Dari awal sampai akhir, masalah ini tidak dibicarakan dengan Yang Chen. Master Sekte Li membuat keputusannya sendiri, dan setelah memberitahu semua pihak, keputusan pun diambil. Adapun Istana Cunyang, tampaknya ini menjadi masalah apakah mereka setuju atau tidak. Melihat penerimaan Yang Chen yang tak berdaya, semua orang merasa senang. Masalah ini adalah solusi yang paling sempurna. Jarang ada cara yang memuaskan semua pihak. Master Sekte Li dapat memikirkannya dengan sangat matang. Sekte merasa puas karena Sekte Suantian telah tiada, dan Istana Cunyang tidak dapat mengancam semua pihak. Para murid Sekte Suantian juga merasa puas. Mereka tidak perlu lagi menghadapi tekanan Sekte secara langsung, dan mereka dapat berkultivasi dengan tenang di bawah naungan Istana Cunyang. Kalau tidak, dengan situasi Sekte Suantian saat ini, mereka tidak akan pernah memiliki hari yang damai di masa mendatang. Bahkan keluarga Zhao mungkin merasa puas. Sekte Suantian dihancurkan oleh mereka, dan gengsi serta moral mereka meningkat pesat. Yang Lan bahkan lebih puas. Belum lagi kehancuran Sekte Suantian, semakin besar kekuatan Yang Chen, semakin besar pula kekuatannya. Wilayah Istana Cunyang tidak dapat menampung begitu banyak murid. Yang Chen hanya bisa mengungkapkan kekhawatirannya tanpa daya. Sekarang Istana Cunyang hanya menempati wilayah batu matahari terbenam, Sungai Linyang, dan Laut Kebencian. Sekarang sudah penuh. Jika ada lebih banyak murid, dia khawatir tidak akan ada ruang untuk berkembang. Bukankah ini mudah? Master Abadi Emas dari Sekte Lima Elemen tersenyum tipis dan langsung menghentakkan kaki di tanah. Karena kamu telah menerima murid-murid Sekte Suantian, kami tidak dapat memberi selamat kepadamu. Wilayah Sekte Suantian akan menjadi milik Istana Cunyang. Wilayah itu adalah hal yang baik, dan setiap sekte menginginkannya. Jika sesuatu terjadi pada Sekte Suantian, sekte itu pasti akan terpecah oleh beberapa sekte di sekitarnya. Namun, semua orang mengerti bahwa tidak ada sekte yang mau memiliki Sekte Suantian lainnya. Daripada membiarkan sekte super dari Sekte Dao mendapatkan wilayah ini, lebih baik memberikannya kepada Istana Cunyang yang tidak mengancam. Alasannya sama, hanya untuk saling menahan diri, dan tidak membiarkan satu atau beberapa pihak menjadi lebih kuat. Manfaatnya jatuh pada kepala Istana Cunyang tanpa alasan. Harus dikatakan bahwa Master Sekte Li telah mempertimbangkan semua ini sebelum membuat keputusan. Reaksi semua pihak telah dipertimbangkan, jadi dia sangat teliti. Yang Chen tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah mendapatkan manfaat terbesar, dia tidak bisa mengeluh lagi. Namun, meskipun Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, masih ada orang yang ragu. Bagaimana jika beberapa murid Sekte Suantian ini tidak mau bergabung dengan Istana Cunyang dan menyembah leluhur Istana Cunyang? Memuja leluhur Istana Cunyang sama saja dengan menipu leluhur Sekte Suantian. Di antara para kultivator, tentu saja banyak yang tidak mau melakukan ini. Orang-orang yang tidak mau berusaha ini cepat atau lambat akan menjadi akar masalah, jadi wajar jika sebagian orang memiliki kekhawatiran ini. Aduh, Master Sekte Li menghela napas dan berkata, jika ada yang tidak mau, maka bujuklah mereka. Jika bujukanmu gagal, Tetua Li. Tetua Agung Tiangang yang baru juga bermarga Li. Ia muncul tepat di hadapan semua orang, membungkuk kepada Master Sekte Li, dan menunggu perintahnya. Jika memang ada orang yang tidak bersedia, Tetua Li, Anda dapat secara pribadi mengirim mereka untuk menemui saya. Chapter 2316. Apa yang menentukan dalam membunuh? Tegas dalam membunuh berarti bahwa bahkan ketika membunuh orang-orangnya sendiri, seseorang akan bersikap bersih dan tanpa ampun. Bahkan jika Master Sekte Li hanya memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup, dia tetap melakukan ini. Pada titik ini, tidak ada yang mengatakan apapun lagi. Master Sekte Li telah mengatur segalanya sejauh ini. Jika mereka mengatakan sesuatu lagi, mereka takut bahkan orang-orang mereka sendiri akan merasa kasihan. Yang Chen memperoleh manfaat terbesar, dan itu adalah sesuatu yang telah lama dipikirkannya tetapi tidak dapat diwujudkannya. Ia memperoleh fondasi Sekte Suantian, jadi hatinya paling bahagia. Ketika Master Sekte Li melihat bahwa semua negosiasi sudah siap, kekhawatirannya sedikit berkurang. Pikirannya menjadi rileks, dan dia tidak dapat bertahan lagi dan pingsan. Pembubaran Sekte Suantian merupakan hal yang sangat besar. Jika Master Sekte Li tidak mengumumkannya secara langsung, semua murid Sekte Suantian pasti akan membuat keributan. Oleh karena itu, Master Sekte Li hanya bisa merasa bahwa dia bisa bersantai setelah negosiasi tersebut, tetapi untuk mengaturnya sepenuhnya, dia takut dia harus memanggil semua murid untuk mengumumkannya. Yang Chen mendiagnosis bahwa kondisi Master Sekte Li saat ini sangat buruk, dan dia hanya bisa bertahan sebentar. Dia mengeluarkan beberapa ramuan lagi dan mengatur susunan ramuan yang bersirkulasi sendiri untuk merangsang Sekte Master Li agar bangun perlahan-lahan. Pada saat ini, Yang Chen tidak lagi mengatakan apa-apa lagi. Manfaat terbesar adalah Yang Chen dan Istana Cunyang.
Setelah mendapatkan manfaat terbesar, dia seharusnya tidak membuka mulutnya untuk menghancurkan keseimbangan sementara ini, agar tidak melampaui batas dirinya sendiri. Para Master Suan Immortal dan Heaven Immortal yang tersisa dari Sekte Suantian berkumpul terlebih dahulu. Di bawah kesaksian para perwakilan dari berbagai sekte utama, mereka mendengar perintah Master Sekte Li. Setiap murid Sekte Suantian terkejut, dan mereka juga mulai mempertimbangkan, apakah masalah ini dibuat oleh Master Sekte Li di bawah tekanan sekte-sekte utama. Namun, hal-hal ini secara alami dijelaskan oleh para tetua biduk besar. Pada saat yang sama, Master Sekte Li juga memberi para murid ini pilihan. Jika para murid Suan Immortal tidak mau bergabung dengan Istana Cunyang, mereka dapat memilih untuk naik ke alam abadi dan menjauh dari semua masalah. Ketika mereka mencapai alam abadi, mereka akan tetap menjadi murid Sekte Suantian. Tetapi urusan alam spiritual tidak ada hubungannya dengan mereka. Akan tetapi, hanya murid-murid Suan Immortal dan murid-murid di puncak Heaven Immortal yang hampir mencapai tahap kenaikan yang punya pilihan demikian. Murid-murid lainnya juga mempunyai kesempatan untuk memilih, tetapi tidak seorang pun mengetahui konsekuensi jika memilih untuk tidak bergabung. Tentu saja, sebelum menentukan pilihan, para tetua biduk besar telah memberitahu semua murid Sekte Langit Mendalam tentang situasi terkini dan kekuatan sejatinya. Mereka percaya bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bodoh, karena mereka mampu naik dari dunia fana ke alam roh. Mengetahui kebenaran situasi tersebut, banyak orang akan membuat pilihan yang tepat. Pada hari-hari terakhir kehidupan Master Sekte Li, para pengikut Sekte Surga Misterius akhirnya menentukan pilihan mereka. 90% pengikut alam abadi mendalam memilih untuk naik sementara sisanya tetap di dunia roh, termasuk Penatua Big Dipper yang baru diangkat. Di antara murid biasa, 90% dari mereka memilih bergabung dengan Istana Cunyang, dan 10% sisanya memilih menjadi kultivator nakal. Di mata sekte utama, para murid ini adalah target yang tak tertahankan. Nasib mereka telah diputuskan saat mereka membuat pilihan. Di bawah pengawasan perwakilan sekte, semua murid yang bersedia bergabung dengan Istana Cunyang mengucapkan sumpah agung setan hati di depan Master Sekte Li. Sejak saat itu, mereka akan bergabung dengan Istana Cunyang dan memuja leluhur Istana Cunyang. Mereka tidak akan lagi berhubungan dengan Sekte Langit Misterius. Tentu saja, ini hanya upacara sementara. Untuk benar-benar bergabung dengan Istana Cunyang, mereka masih membutuhkan kepala Istana Cunyang untuk secara pribadi memimpin penerimaan tersebut. Akan tetapi, saat ini, mengucapkan sumpah besar iblis hati telah memberikan pil penenang bagi sekte utama. Melihat sekelompok murid menyelesaikan sumpah besar setan hati, para perwakilan dari sekte utama juga merasa lega. Master Sekte Li akhirnya benar-benar melepaskan semua kekhawatirannya. Vitalitasnya yang tersisa tidak dapat lagi mendukungnya, dan dia perlahan menutup matanya. Jangan mengecewakanku. Pada saat sebelum menutup matanya, Master Sekte Li meninggalkan kalimat ini kepada Yang Chen, lalu menutup matanya dengan lembut. Semua orang mengira bahwa ini adalah perintah dari Master Sekte Li kepada Yang Chen agar menjaga baik-baik para murid Sekte Langit Misterius dan tidak diburu. Hanya Yang Chen dan Master Sekte Li yang mengetahui misteri itu. Bahkan para tetua biduk besar yang baru tidak mengetahui hal itu. Menyaksikan Master Sekte Li memejamkan mata dan menghembuskan nafas terakhirnya, Yang Chen juga merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Sekte Taitian di dunia fana dan Sekte Surga Misterius di dunia spiritual semuanya hancur di depan mata Yang Chen. Hanya saja yang satu dikepung sebagai musuh publik dunia dan dihancurkan oleh bencana Haltian, sedangkan yang lainnya dibubarkan oleh ketua sekte sebelum kematiannya. Tetapi bagaimanapun juga, Sekte Surga Misterius di dunia spiritual juga hancur. Ketika berita meninggalnya Master Sekte Wu sampai ke telinga para pengikut Sekte Langit Misterius yang masih hidup, hampir tak seorang pun dari mereka merasa sedih. Bahkan para pembantu kepercayaannya yang ditunjuknya pun sama. Sebaliknya, setelah meninggalnya Master Sekte Li, semua murid menangis dengan sedih. Master Sekte semacam ini yang didukung penuh oleh seluruh sekte sudah lama tidak muncul di Sekte Langit Misterius. Yang Chen dan Tao Junqi secara pribadi mengurus pemakaman Master Sekte Li. Tao Junqi adalah murid pribadi Master Sekte Li, dan Yang Chen adalah suami Tao Junqi, jadi Yang Chen juga menggunakan identitas sebagai murid junior untuk mengurus pemakaman. Hingga pemakaman Master Sekte Li dan Master Sekte Wu selesai, para ahli Suan abadi yang tidak bersedia bergabung dengan Istana Cunyang naik ke tempat itu di bawah perhatian semua pihak dan meninggalkan dunia spiritual satu persatu. Murid-murid biasa lainnya dibawa pergi oleh tetua biduk surgawi. Ada juga beberapa ahli dewa emas dari sekte lain dalam kegelapan. Mereka ada di sini untuk memantau apakah tetua biduk surgawi akan mengakhiri hidup para murid sekte surga mendalam yang keras kepala ini. Hasilnya membuat semua orang sangat puas. Di tempat rahasia, para tetua biduk besar menggunakan formasi biduk besar untuk membunuh semua murid yang tidak menuruti keinginan terakhir Master Sekte Li tanpa ampun. Para tetua biduk besar yang baru telah melayani Master Sekte Li. Kehendak Master Sekte Li adalah tujuan mereka. Mereka yang tidak mematuhi Master Sekte Li hanya akan mengalami kematian. Para pengikutnya yang taat kini tinggal di tempat asal mereka dan mulai membangun kembali sekte tersebut. Namun kali ini, bukan pembangunan gerbang gunung Sekte Langit Misterius, melainkan gerbang gunung baru Istana Cunyang. Baru setelah hampir 2 bulan setelah semuanya berjalan lancar, Kepala Istana Cunyang menerima berita tersebut dan bergegas datang bersama beberapa pejabat inti. Ketika mereka pertama kali menerima berita itu, mereka bahkan tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Sekte Surga Misterius yang besar benar-benar menjadi milik Istana Cunyang. Namun, Gao Yue dan Zhou Xianying lah yang datang untuk melaporkan berita tersebut, bersama dengan beberapa perwakilan dari sekte utama. Semuanya menunjukkan bahwa ini bukanlah mimpi. Kepala istana tidak perlu berpikir panjang untuk mengetahui bahwa semua ini pasti ada hubungannya dengan Yang Chen. Mengenai bagaimana Yang Chen melakukannya, mereka hanya bisa menunggu untuk melihat Yang Chen dan bertanya perlahan.
Bagaimanapun, kue besar jatuh dari langit di atas kepala Istana Cunyang. Wilayah Sekte Surga Misterius, yang didambakan semua sekte di dunia, secara resmi menjadi milik pribadi Istana Cunyang, dan diakui oleh semua sekte utama. Sekte yang tak terhitung jumlahnya yang iri hanya bisa mengakui ini. Chapter 2317. Ketika berita itu menyebar, dunia sedang gempar. Kemanapun berita itu sampai, ada ekspresi tidak percaya dan tidak percaya. Sekte Suantian benar-benar dihancurkan oleh keluarga Zhao. Bagaimana ini mungkin? Sekte Suantian adalah sekte terbesar di dunia, pemimpin sekte Dao, dan memiliki banyak ahli. Bagaimana mungkin sekte super seperti itu dihancurkan oleh keluarga Zhao? Banyak orang mulai bertanya lebih lanjut. Pada saat ini, beberapa orang dalam menjelaskan kepada orang-orang yang penasaran dan skeptis ini seberapa jauh keluarga Zhao telah pergi, bagaimana tetua tersembunyi sekte Suantian, Grandmaster Zhou Seng, yang merupakan dewa emas, dikepung dan dihancurkan sendiri, berapa banyak ahli yang terbunuh, dan seterusnya. Tentu saja, yang terpenting adalah memulihkan reputasi sekte Suantian. Selama pertemuan di antara berbagai sekte, Grandmaster Zhou Seng dikomplotkan. Orang-orang dari sekte Suantian yang memimpin, tetapi mereka berhasil mengasingkan hubungan antara sekte utama dan sekte Suantian, yang memungkinkan keluarga Zhao mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan sebagainya. Pada dasarnya, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Akademi Suantian telah berpihak pada keluarga Zhao. Setelah kematian Master Sekte Akademi Suantian, penggantinya ternyata adalah ayah Liu Wuji, tetua agung yang telah pensiun. Jelas tidak normal bagi seorang pensiunan untuk mulai berebut kekuasaan. Terlebih lagi, begitu orang ini berkuasa, dia menyingkirkan banyak pejabat berjasa dari sekte yang telah memberikan kontribusi besar dalam pertempuran melawan keluarga Zhao. Bahkan tetua abadi emas dari dunia surgawi pun dikomploti. Untungnya, leluhur abadi emas memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, jadi Master Sekte Liu tidak berhasil dan lolos dengan luka serius. Akan tetapi, itu terjadi setelah pemakaman Master Sekte Li diselesaikan, dan semuanya pun beres. Bagi sekte besar, ini adalah hal yang baik. Jika tidak, jika orang-orang Akademi Suantian menyembunyikannya sampai saat terakhir, bahayanya akan lebih besar. Terlebih lagi, Akademi Suantian berpihak pada keluarga Zhao, jadi wajar saja jika mereka bergerak. Tidak mungkin bagi mereka untuk tetap di tempat yang sama dan menunggu sekte utama menaklukkan mereka. Di sekte Suantian, sekte-sekte utama juga bisa mendapatkan sejumlah kompensasi dari Akademi Suantian untuk wilayah-wilayah yang tidak didapatkan sekte tersebut. Di seluruh alam spiritual, semua kultivator di semua sekte paling iri pada Istana Cunyang, karena istana itu memperoleh manfaat terbesar begitu saja. Setelah mengambil alih wilayah dan murid-murid sekte Suantian, Istana Cunyang secara alami menjadi sekte kelas 1 yang paling dekat dengan sekte super. Hanya karena mereka memiliki terlalu sedikit kekuatan dan fondasi terbaik, mereka tidak mampu mencapai tingkat sekte super. Sayang sekali untuk mengatakan itu, tetapi selama mereka mengira bahwa Istana Cunyang baru beberapa tahun mendirikan gerbang gunungnya di alam spiritual, mereka yang merasa sayang segera tutup mulut. Jika ini suatu hal yang disayangkan, lalu apa gunanya suatu keberuntungan? Tampaknya semuanya ada hubungannya dengan Yang Chen. Jika Yang Chen tidak memikirkan rencana keluarga Zhao pada saat kritis dan segera membawa beberapa temannya dari klan naga untuk menyelamatkan mereka, sekte langit hitam mungkin benar-benar telah musnah. Mungkin karena itulah para pengikut sekte Suantian bersedia bergabung dengan Istana Cunyang di bawah perintah Master Sekte Li. Ini adalah kemampuannya, bukan sesuatu yang jatuh dari langit ke mulutnya tanpa alasan. Bagi sekte-sekte besar, ini merupakan kompromi yang tidak dapat mereka lakukan tanpanya. Lagi pula, tidak tepat untuk memberikan kekuasaan ini kepada sekte lain. Akan lebih aman jika memberikannya kepada Istana Cunyang. Terlebih lagi, kebencian antara Istana Cunyang dan sekte Suantian sudah sedalam lautan. Tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki pikiran untuk membalas dendam terhadap sekte Suantian. Tentu saja, Yang Chen juga termasuk. Awalnya, Yang Chen memiliki hubungan dekat dengan semua pihak, dan dia telah memperoleh warisan dari Immortal Execution Platform. Dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa, itulah sebabnya dia diakui oleh sekte utama. Jika tidak, diperkirakan sekte utama lebih suka sekte Suantian dihancurkan sepenuhnya oleh keluarga Zhao. Dampak dari berita hilangnya sekte Suantian begitu besar, bahkan menutupi dampak kemenangan total keluarga Zhao. Ini juga merupakan kecemerlangan Master Sekte Li. Secara aktif membubarkan sekte Suantian dan dihancurkan adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Tujuan keluarga Zhao untuk menekan moral sekte utama dengan menghancurkan sekte Suantian telah dilenyapkan oleh inisiatif Master Sekte Li. Di antara mereka, Yang Chen dan Zhou Seng memainkan peran paling penting dalam menekan moral sekte utama. Zhou Seng sendiri membunuh 4 orang, dan Yang Chen juga membunuh 4 orang. Kedua belah pihak saling melukai satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun ahli Golden Immortal dari keluarga Zhao yang kembali hidup-hidup. Ahli Dewa Langit dan Dewa Mendalam dari keluarga Zhao menderita banyak korban. Hampir 10.000 dari mereka tertinggal di sekte Suantian. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Zhao, akan butuh waktu lama untuk pulih setelah kehilangan begitu banyak ahli super. Namun, keluarga Zhao memiliki 2 ahli naga yang dapat mengancam Zhou Seng, seorang dewa emas Zenith Heaven. Ini bukanlah kabar baik. Untungnya, ledakan diri Zhou Seng pasti telah melukai kedua ahli naga itu. Kalau tidak, mereka tidak akan mundur saat itu. Jika keluarga Zhao dan para kultivator dunia spiritual kehilangan lebih banyak kekuatan, keluarga Zhao mungkin akan kehilangan lebih banyak lagi. Namun, keluarga Zhao baru-baru ini menambahkan Akademi Xuanwu. Mungkin kedua belah pihak telah kembali ke level yang sama. Bagaimana mungkin Master Sekte Akademi Xuanwu tiba-tiba bergabung dengan keluarga Zhao dan bahkan menyerang Zhou Seng? Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dipecahkan oleh sekte utama.
Ketika semua orang berkumpul di sisi Sekte Suantian, seseorang mengajukan pertanyaan ini. Semua pihak membahas banyak kemungkinan, tetapi mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Jika Tetua Agung Akademi Xuanwu bergabung dengan keluarga Zhao, semua orang bisa mengerti. Bagaimanapun, dia merasakan sakitnya kehilangan putranya dan tidak dapat berdamai dengan Sekte Suantian. Namun, ketua sekte seharusnya tidak melakukan ini. Mengapa dia ingin memprovokasi Dewa Emas Zenith Heaven dan kemudian menyerahkan hidupnya kepada Tetua Agung? Mereka belum pernah mendengar tentang Master Sekte Akademi Xuanwu yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau cedera fatal. Bangsa Taitian di dunia fana memiliki sejenis teknik iblis yang disebut Sutra Hati Iblis Kebebasan Agung. Mendengarkan diskusi berbagai ahli tanpa ada kesimpulan, Yang Chen akhirnya tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan mereka. Sekte utama benar-benar tidak menaruh perhatian pada Yang Lan. Jika mereka kehilangan Yang Lan, kemungkinan besar mereka akan menderita kerugian besar di masa mendatang. Kali ini, Yang Lan dapat mengendalikan ratusan kultivator berstatus tinggi. Berapa banyak lagi yang dapat ia kendalikan lain kali? Mereka harus membiarkan semua pihak berurusan dengan orang-orang yang dikendalikan Yang Lan untuk mengurangi korban di masa mendatang. Kalau tidak, jika Yang Lan menyerang mereka dari belakang pada saat kritis, itu pasti akan membuat hati sekte utama sakit. Sutra Hati Iblis Kebebasan Agung. Masih ada orang yang mengolah ini di dunia spiritual. Seseorang langsung menyatakan keraguan. Saya belum mendengar banyak kultivator wanita yang hilang. Sekte Suantian menjelaskan sejak lama bahwa bukan Tuan Muda Sekte yang menyebabkan kehancuran Sekte Taitian di dunia fana, tetapi orang lain. Yang Chen menghela napas dan menjelaskan, Yang Lan kemudian diselamatkan oleh keluarga Zhao. Pengingat Yang Chen mengingatkan semua orang. Pada saat itu, Sekte Suantian berusaha keras untuk membuktikan bahwa dunia fana bukanlah kesalahan dari Tuan Muda Sekte Taitianmen, Lili Heng. Mereka memang telah mengusir Yang Lan. Tetapi yang tidak diduga semua orang adalah bahwa mereka masih ada hubungan dengan orang ini. Chapter 2318. Meskipun para master teratas Sekte Suantian telah meninggal atau naik pangkat, banyak orang yang berurusan dengan Yang Lan tahun itu masih ada di sana. Saat itu, Yang Lan hanyalah seorang murid manusia abadi yang rendah hati, dan tidak perlu banyak Dewa Langit dan Dewa Suan untuk menghadapinya. Adapun apa yang terjadi tahun itu, asal mereka bertanya kepada orang-orang ini, mereka akan tahu. Semua orang segera sibuk. Di satu sisi, mereka memerintahkan Yang Chen untuk mencari orang melalui Istana Cunyang. Di sisi lain, mereka mulai memahami informasi spesifik Sutra Hati Iblis Kebebasan Agung, cara membedakan orang yang dikendalikan, cara menyelamatkan mereka, dan cara membunuh mereka. Segalanya berjalan sangat cepat. Setidaknya di Istana Cunyang, mudah untuk memanggil para murid yang telah berurusan dengan Yang Lan tahun itu. Dalam waktu kurang dari sehari, ada lebih dari 100 murid Dewa Bumi dan Dewa Manusia berdiri di depan para guru dari semua sisi, menceritakan semua orang tentang apa yang terjadi tahun itu. Mendengarkan dengan saksama cerita orang-orang ini, semua orang dapat membayangkan kemarahan Sekte Suantian setelah mengetahui bahwa banyak pengikutnya dikendalikan secara diam-diam. Setelah mendengarkan penuturan para murid ini, setiap orang pada dasarnya mengerti apa keadaan setelah dikendalikan dan bagaimana membedakannya. Tidak butuh waktu lama untuk hasil penyelidikan semua pihak keluar, yang pada dasarnya sama dengan deskripsi murid-murid Istana Cunyang ini. Satu-satunya perbedaan adalah bagaimana membedakannya, karena Yang Lan telah belajar dari pelajaran di awal dan melakukan lebih banyak hal secara rahasia. Kalau kita pikirkan keadaan pada saat itu, sebenarnya orang-orang itu tidak perlu mengambil inisiatif untuk mati, kecuali kalau memang tidak punya pilihan. Ini juga dapat menjelaskan mengapa Master Sekte Akademi Xuanwu bunuh diri dengan menyakiti orang lain tanpa memberi manfaat bagi dirinya sendiri. Sekarang sudah ada arahnya, setiap orang tinggal mengikuti arah ini untuk menyelidiki. Namun, Yang Chen tetap mengingatkan semua orang bahwa Yang Lan mungkin tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia tidak akan pernah menggunakan jaring besar untuk mengendalikan banyak orang, dan hanya akan menargetkan beberapa orang penting. Para ahli Dewa Emas di tempat kejadian segera mulai memeriksa semua perwakilan tanpa ragu-ragu. Mereka adalah para Master Golden Immortal dengan senioritas tinggi dan kultivasi tinggi. Tidak seorang pun merasa tidak pantas untuk melakukannya sendiri, dan mereka sangat kooperatif untuk menerima inspeksi. Untungnya, tidak ada satupun perwakilan yang hadir yang dikendalikan, yang merupakan hasil yang baik. Selanjutnya, wajar saja jika berita itu disampaikan secara diam-diam kembali ke sekte, lalu diselidiki dalam lingkup sekte. Tentu saja, sekte yang berafiliasi dengan sekte utama tidak akan membiarkan mereka pergi, jangan sampai mereka terjebak dalam baku tembak. Istana Cunyang mulai membangun kembali sekte tersebut dalam skala besar. Wilayah sekte surga misterius sangat luas dan terdapat banyak urat nadi spiritual. Dibandingkan dengan batu matahari terbenam dan sungai Linyang, tempat ini secara alami menjadi sekte inti. Dilong telah berangkat ke sini, siap untuk menetap di inti sekte Suantian yang asli. Lokasi aslinya telah menjadi cabang. Disinilah gerbang Istana Cunyang akan ditempatkan di masa mendatang. Bahkan Penatua Wu Xiong telah mulai secara bertahap memindahkan kantor pusat Menara Wanbao ke sini. Seluruh wilayah dalam radius puluhan ribu kilometer telah hancur akibat pertempuran antara keluarga Zhao dan Sekte Langit Misterius. Tidak diketahui berapa banyak penduduk asli dunia spiritual yang telah meninggal. Pada saat ini, sejumlah besar penduduk asli harus dimigrasikan untuk menambah jumlah mereka. Singkatnya, semua orang di Istana Cunyang sangat sibuk. Yang Chen sudah memeriksa apakah para pengikutnya memiliki hubungan dengan Yang Lan ketika mereka membuat sumpah setan hati. Untungnya, Yang Lan sekarang hanya tertarik pada tokoh-tokoh besar dan tokoh-tokoh kunci. Murid-murid junior ini belum ada di matanya. Setidaknya kelompok murid yang bergabung dengan istana yang murni ini bersih. Sekarang Istana Cunyang telah mengalami perkembangan pesat, moral para murid Istana Cunyang asli pun meningkat pesat.
Mereka semua bersemangat tinggi, dan gaya mereka pun berbeda-beda. Para pengikut Sekte Surga Misterius yang bergabung dengan Istana Cunyang sedikit tertekan, tetapi setelah mempelajari beberapa mekanisme insentif dan kontribusi di dalam Istana Cunyang, mereka mulai bersorak perlahan. Siapakah yang menyangka bahwa sekte sekecil itu, yang selama ini mereka anggap tidak terlihat sama sekali, ternyata memiliki sumber daya keuangan yang begitu besar. Dibandingkan dengan Sekte Surga Misterius mereka, tidak kalah sedikit pun, dan bahkan melampaui mereka dalam beberapa aspek. Yang paling jelas adalah dalam hal ramuan. Dengan ramuan yang disempurnakan oleh Yang Chen dan Mo Chunmei, bahkan Sekte Langit Misterius tidak dapat mengejar mereka. Harga ramuan ini di luar sana sangat tinggi. Di dalam Istana Cunyang, harganya bisa ditukar dengan sumbangan sekte yang harganya jauh lebih murah daripada harga sebenarnya. Selain itu, dalam hal pemurnian, pergi ke gerbang Gunung Inti untuk mendapatkan pengalaman, dan rutinitas bulanan para murid, mereka tidak kalah dengan Sekte Surga Misterius. Dapat dikatakan bahwa bergabung dengan Istana Cunyang tidak membuat mereka merasa harus menjalani kehidupan yang sulit di masa depan. Sebaliknya, mereka seolah-olah telah langsung masuk ke dalam keluarga kaya, dan kehidupan mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Melihat situs yang rusak itu sedikit demi sedikit dipulihkan menjadi pemandangan yang indah, para murid Istana Cunyang merasa sangat puas. Ketika mereka keluar, mereka bahkan banyak meluruskan dada mereka. Ketika Istana Cunyang membangun sekte tersebut, sekte utama secara diam-diam menyelidiki para pengikut yang dikendalikan oleh Sutra Hati Iblis Kebebasan Agung, dan mereka memperoleh hasil awal. Meskipun itu hanya penyelidikan sederhana, hasil penyelidikan itu tetap saja membuat para anggota senior sekte utama berkeringat dingin. Di beberapa posisi kunci di sekte mereka sendiri, banyak pengikut telah dikendalikan secara diam-diam. Meskipun proporsinya tidak terlalu besar, begitu pengikut yang dikendalikan ini pecah di saat-saat kritis, itu pasti akan menjadi pukulan fatal bagi sekte utama. Bahkan sekte yang berafiliasi pun tidak terkecuali. Para master dari beberapa sekte yang berafiliasi bahkan dikendalikan secara diam-diam, dan mereka tidak tahu kapan mereka telah dikendalikan. Setelah penyelidikan pendahuluan, jumlah orang yang telah dikendalikan secara diam-diam oleh Yang Lan selama ratusan tahun dan ribuan tahun berjumlah hampir 10.000. Konsep macam apa ini? Berdasarkan perkembangan ini, tidak perlu menunggu keluarga Zhao untuk mengambil tindakan. Selama Yang Lan mempertahankan situasi seperti itu, seluruh dunia spiritual tidak akan lagi menjadi dunia sekte utama. Pada saat ini, semua pihak mulai mempertimbangkan secara serius siapa biang keladi kehancuran manusia Fanatai Tianmen yang dijelaskan oleh Sekte Langit Misterius. Berdasarkan bukti yang ada, memang Yang Lan lah yang paling mencurigakan, dan kemungkinan Tuan Muda, Li Liheng, lah yang paling kecil. Mengapa Tuan Muda Tai Tianmen mengambil risiko kehilangan reputasinya untuk mempraktikkan seni iblis semacam ini yang menyakiti orang lain demi keuntungannya sendiri? Bukan berarti dia bisa menjadi master sekte jika dia ingin meningkatkan kultivasinya. Selama dia berlatih selangkah demi selangkah, ketika saatnya tiba, Master Li secara alami akan bangkit dan menyerahkan Tai Tianmen kepada Li Liheng. Karena Li Liheng tidak mempunyai alasan untuk berlatih Sutra Hati Iblis Kebebasan Agung dalam hal motivasi, maka semuanya adalah konspirasi Yang Lan. Melihat hubungan antara Yang Lan dan keluarga Zhao, serta upaya penyelamatan keluarga Zhao setelah Yang Lan terbongkar, dapat dipastikan bahwa semua itu dilakukan oleh keluarga Zhao di balik layar. Keluhan manusia Tai Tianmen akhirnya terungkap setelah pembubaran Sekte Surga Misterius di dunia spiritual. Tidak diketahui apa yang dipikirkan Sekte Surga Misterius di dunia abadi setelah mengetahui ini. Namun, Yang Chen, penggagas awalnya, sudah bisa tersenyum dalam mimpinya. Chapter 2319. Dengan bubarnya Sekte Suantian, Yang Chen tidak lagi merasakan kebencian yang sama seperti saat Sekte Taitian dimusnahkan terakhir kali. Mungkin ini ada hubungannya dengan Master Sekte Li. Bagaimanapun, Yang Chen dan Master Sekte Li juga sempat akur. Bagaimanapun, Master Sekte Li tetap berusaha sebaik mungkin untuk memberikan Yang Chen segala macam keuntungan. Dengan cara ini, Sekte Suantian dibubarkan dengan damai dan Yang Chen berhasil. Yang Chen kurang lebih telah mendapatkan kembali sebagian minat dari mantan gurunya yang dipaksa bunuh diri oleh Sekte Suantian. Sekte utama masih diam-diam menyelidiki boneka yang dikendalikan oleh Yang Lan dalam skala besar, tetapi Yang Chen sudah mulai berpikir tentang pertempuran yang menentukan dengan keluarga Zhao. Setelah Zhou Sheng menghancurkan dirinya sendiri, Yang Chen tahu dengan jelas bahwa dua Master Naga yang bisa bertarung dengan Zhou Sheng tidak mengalami banyak kerugian dalam penghancuran diri Dewa Emas Agung. Hal ini membuat Yang Chen sangat tertarik dengan senjata sihir pelindung yang mereka miliki. Senjata sihir pelindung macam apa di dunia spiritual yang bisa 100% mencegah penghancuran diri Sang Dewa Emas Agung? Setidaknya, Yang Chen hanya tahu dua hal. Satu adalah peta geografis gunung dan sungai, dan satu lagi adalah senjata ajaib tak dikenal yang dimiliki oleh kedua naga itu. Mungkin seni rahasia tubuh emas Yang Chen dan lonceng emas naga juga bisa menahannya, tetapi pada saat itu, Yang Chen tidak mengambil risiko, jadi dia tidak dapat menjamin perlindungan 100%. Bahkan senjata sihir pelindung yang disempurnakan oleh Dewa Emas dari keluarga Zhao di dunia spiritual hanya dapat memainkan peran perlindungan tertentu jika ada jarak yang cukup, dan para Master Dewa Emas itu terluka parah. Kakak, menurutmu senjata sihir macam apa yang digunakan kedua penguasa naga itu? Yang Chen kini tengah mendiskusikan masalah ini dengan kakak Li Cheng. Lin Zhengyuan, Ao Lan, Ao Lai, dan Long Kuang semuanya telah melihat kekuatan penghancuran diri Zhou Sheng. Setidaknya mereka sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menahan penghancuran diri Zhou Sheng. Mereka tidak tahu banyak tentang hal ini, jadi Yang Chen masih harus bertanya pada kakak Li Cheng. Jika aku tidak salah, aku khawatir itu sama sifatnya dengan peta geografis pegunungan dan sungai milik Aling. Li Cheng tidak mengatakan sesuatu yang pasti, tetapi hanya memberikan tebakan umum.
Kakak Li Cheng dianggap sebagai murid pribadi leluhur Dao, jadi dia pasti tahu lebih banyak daripada orang lain. Karena dia berkata demikian, setidaknya ada 50% kemungkinan bahwa itu benar. Kalau dipikir-pikir, itu wajar saja. Di alam roh, di mana tekanan spiritual dan tingkat kultivasi lebih rendah daripada di alam abadi, benar-benar tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk melawan penghancuran diri dari Dewa Emas tertinggi yang agung. Bahkan jika itu adalah gua tempat tinggal tingkat sekte inti, kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping. Hanya harta karun ajaib kelas dunia seperti peta geografis gunung sungai yang mampu menahan kekuatan dahsyat semacam itu. Perlu diketahui bahwa kedua ahli klan naga itu bahkan lebih dekat dengan Zhou Seng daripada Yang Chen dan yang lainnya. Mereka praktis berada tepat di sebelahnya. Untuk bisa keluar tanpa cedera dalam situasi seperti itu, ini mungkin satu-satunya kemungkinan. Mungkinkah keluarga Zhao mengandalkan kedua naga itu untuk memurnikan alam iblis? Yang Chen mengajukan pertanyaan ini dan menunggu saran semua orang. Saya khawatir begitu. Yang lain tidak berani mengatakannya, tetapi kakak Li Cheng merasa kemungkinannya sangat tinggi. Aku akan berangkat sekarang dan memasuki alam iblis untuk melihat sejauh mana mereka telah memurnikan. Meskipun kakak Li Cheng tahu banyak, dia tidak tahu segalanya, jadi dia masih perlu memverifikasinya. Dalam hal ini, baik Yang Chen maupun para wanita tidak menghentikannya. Jika dia ingin mengalahkan keluarga Zhao, dia mungkin harus mengetahui perkembangan mereka terlebih dahulu sebelum dia dapat membuat pengaturan yang tepat sasaran. Apa yang harus aku lakukan beberapa hari ini? Yang Chen bertanya kepada kakak Li Cheng dengan sangat serius. Semua orang juga menatap Li Cheng dengan penuh semangat. Meskipun Li Cheng pada dasarnya tidak bergerak, semua orang tetap menganggapnya sebagai tulang punggung. Teruslah berkultivasi. Kakak Li Cheng tersenyum dan berkata, tidak ada salahnya memiliki kultivasi yang tinggi. Itulah kebenarannya, tetapi sama saja dengan tidak mengatakannya. Setidaknya Yang Chen memutar mata lebar-lebar pada kakak Li Cheng. Jika memungkinkan, cobalah untuk memperbaiki gua dewa yang ditinggalkan oleh Nyonya Bai. Perkataan Li Cheng adalah nasihat yang sebenarnya, cobalah agar peta geografis gunung dan sungai memiliki kesengsaraan surgawi dari alam spiritual, sehingga para kultivator di dalamnya dapat meningkatkan alam mereka secara normal. Meskipun peta geografis gunung sungai memiliki kesengsaraan surgawi, itu hanyalah kesengsaraan surgawi di dunia fana, bukan alam spiritual. Oleh karena itu, sebagian besar kultivator di alam spiritual, selain mereka yang telah mengalami kesengsaraan surgawi sebelumnya dan dikumpulkan ke dalam peta geografis gunung sungai, para kultivator yang naik dari dunia fana tidak mengalami kesengsaraan abadi duniawi atau kesengsaraan abadi bumi. Meskipun para kultivator ini dapat keluar dari peta geografis gunung sungai untuk menerima kesengsaraan surgawi, jumlah kultivator di dalamnya terlalu besar. Terutama setelah penyempurnaan alam iblis, kekuatan binatang iblis yang teriblis itu sangat kuat. Ada lebih dari ratusan juta binatang iblis yang melampaui tingkat dewa bumi. Jika mereka semua dilepaskan, itu pasti akan membuat seluruh alam spiritual menghadapi musuh besar. Mendengar saran kakak Li Cheng, mata setiap orang yang pernah mengalami kesengsaraan surgawi terakhir kali berbinar. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka bisa mendapatkan manfaat besar dari baptisan kesengsaraan surgawi. Antusiasme semacam itu membuat Long Kuang linglung. Dia tidak tahu mengapa semua orang begitu fanatik. Jangan lengah, bersiaplah, kalau tidak semua usahamu sebelumnya akan sia-sia. Li Cheng tentu saja melihat antusiasme semua orang. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menyiramkan air dingin ke semua orang. Menyerap kesengsaraan surgawi bukanlah tugas yang mudah. Pemandangan yang luar biasa itu masih segar dalam ingatan setiap orang. Saat itu, hanya kesengsaraan surgawi di dunia fana yang terjadi. Bahkan, kekuatan spiritual di peta geografis gunung dan sungai tidak mencukupi. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengandalkan Yang Chen untuk membuka paksa pintu tahap pemenggalan abadi dan menarik kekuatan spiritual dunia abadi. Kali ini, untuk menyerap gua abadi kesengsaraan surgawi, saya khawatir saya harus mengikuti buku dan melakukannya lagi. Itu sangat berbahaya, tetapi jika bisa berhasil, belum lagi hal lainnya, hanya tingkat kultivasi para kultivator di alam spiritual akan cukup untuk meningkatkan kekuatan peta geografis gunung sungai. Terutama ketika harta karun ajaib musuh mungkin adalah gua abadi dari alam iblis. Para kultivator alam iblis umumnya berada satu alam lebih tinggi dari alam iblis. Untuk menang, peningkatan semacam ini diperlukan. Sebelum itu, Yang Chen harus membantu teman-temannya meningkatkan kultivasi mereka. Sebelumnya, kepala istana dan beberapa anggota inti tingkat tinggi telah mendapatkan pil Tianyuan, tetapi iblis pohon tua, Hou Yun, Si Kui, dan Siesa, yang telah bersama Yang Chen sejak awal dunia fana, belum mendapatkannya karena mereka sedang keluar. Istana Cunyang mengambil alih wilayah sekte langit mendalam. Hal sebesar itu, orang-orang ini tentu saja semua lari kembali. Tentu saja, Yang Chen tidak akan memihak salah satu pihak dan mendiskriminasi pihak lainnya. Semua orang pasti akan diperlakukan sama. Meski pil Tianyuan bagus, satu orang paling banyak hanya bisa menggunakan dua. Klan naga langka bisa menggunakan satu atau dua lagi, jadi pil Tianyuan di tangan Yang Chen tidak berguna baginya. Dalam hal ini, mengapa tidak memberikan hal-hal baik kepada saudara dan teman Anda sendiri? Apakah Anda ingin menyimpannya untuk orang luar? Setan pohon tua, Hou Yun, Si Kui, Siesa, Lan Ying, Fatih Jing, Tetua Wu Xiong, serta mantan Sangguan Feng, Duqian, Wang Yuan, dan lainnya, Yang Chen memberikan satu pil Tianyuan kepada mereka masing-masing. Chapter 2320. Ada teman-teman, dan murid-murid Yang Chen sendiri tidak terkecuali. Beberapa murid masing-masing memiliki satu sesuai dengan atribut mereka yang berbeda. Setelah satu kelompok dibagikan, Yang Chen langsung mengambil setengah dari pil esensi surga yang tersisa sebagai hadiah tingkat tertinggi di Istana Cunyang, yang membutuhkan kontribusi yang sangat tinggi bagi sekte.
Ketika mereka mendapatkan pil esensi surga, semua orang bingung dan tidak tahu untuk apa pil ini. Yang Chen tidak menyembunyikannya dan langsung menjelaskan asal-usul pil esensi surga kepada semua orang. Begitu mereka mendengarnya, semua orang tiba-tiba terkejut. Esensi kehidupan dari Dewa Sejati 10.000 kesengsaraan diperoleh Yang Chen dari tahap pemenggalan abadi. Hanya memikirkannya saja membuat orang gemetar. Melihat pil yang tampaknya tidak memiliki kepala, semua orang hampir tidak dapat menahan kegugupannya. Sangat mudah untuk berhubungan dengan aura Dewa Sejati dan bahkan perlahan menerima warisan kultivasi Dewa Sejati. Jika ini disebarkan, itu seperti mendengarkan buku dari surga. Tidak seorang pun akan mempercayainya. Akan tetapi, semua orang mempercayainya karena kemajuan kultivasi keluarga Yang Chen yang pesat, dan kepala istana telah memberitahu semua orang, bahwa ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Atas pemberian Yang Chen berupa hadiah sebesar itu, semua orang sudah bersikap seperti Aolan, tidak menganggapnya sebagai bantuan, sebab dan akibat. Bagaimanapun, semua orang sudah terikat dengan Yang Chen. Urusan Yang Chen adalah urusan semua orang. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Mengapa mereka harus begitu peduli? Setelah membagikan pil esensi surga, Yang Chen tidak lupa membawa teman-teman dekat ini ke peta geografis Gunung Sungai. Selanjutnya, dia akan memperbaiki gua bencana surga. Akan ada banyak manfaat, jadi dia tidak bisa membiarkan orang luar mendapat manfaat. Alam spiritual masih mencerna berita tentang pembubaran Sekte Suantian. Seluruh kejadian itu masih belum jelas. Sekte-sekte besar diam-diam menyelidiki boneka-boneka yang dikendalikan, dan mereka telah menemukan sekitar 15.000 boneka. Mereka hanya menunggu perintah untuk melenyapkan semua boneka ini. Pada saat ini, mereka jelas tidak bisa bertindak gegabah untuk menghindari ketahuan oleh Yang Lan terlebih dahulu. Setiap boneka yang ditemukan memiliki seorang ahli yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemusnahan. Namun, tidak seorang pun akan menyadari hal ini, termasuk boneka itu sendiri. Jika sekte-sekte besar benar-benar ingin melakukan sesuatu dengan serius, mereka akan tetap memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Dia bisa melihat beberapa petunjuk dari masalah berurusan dengan boneka. Para wanita yang kembali ke sekte masing-masing tinggal di sekte masing-masing untuk beberapa waktu. Setelah menyelesaikan urusan di sekte, mereka kembali ke sisi Yang Chen satu demi satu. Namun, kali ini, mereka tidak kembali ke Sungai Linyang, melainkan langsung menuju gerbang Suantian yang asli, yang sekarang menjadi gerbang Istana Cunyang. Ketika gadis-gadis itu kembali ke sekte mereka masing-masing, mereka juga dikejutkan oleh guru mereka masing-masing. Dia hanya tinggal bersama Yang Chen selama lebih dari 600 tahun, dan dia telah melompat dari level Earth Immortal ke level Suan Immortal. Level kultivasinya telah meningkat seperti iblis. Meskipun bakat gadis-gadis ini sudah sangat luar biasa, kecepatan peningkatan kultivasi mereka terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga bahkan para guru mereka pun sedikit khawatir. Pertanyaan ini terjawab dengan teknik rahasia yang diperoleh suami mereka dari platform pemenggalan abadi. Bagaimanapun, tidak seorang pun tahu apa yang diperoleh Yang Chen dari Immortal Beheading Platform, dan mustahil bagi mereka untuk mengetahuinya. Tidak seorang pun akan meragukan apapun, dan tidak seorang pun dapat meragukan apapun. Bagaimanapun, memiliki banyak ahli selalu menjadi hal baik, dan semua pihak merasa sangat gembira. Dari bencana gerbang Suantian, semua pihak juga belajar pelajaran. Yang pertama adalah tempat penyimpanan Dwelling Divine Jade. Semua pihak dijaga ketat, dan semua penjaga diperiksa dengan saksama. Mereka tidak boleh membiarkan mata-mata keluarga Zhao atau boneka Yang Lan ikut campur. Perlu diketahui bahwa alasan mengapa Sekte Suantian mengalami bencana kali ini adalah karena ada boneka Yang Lan di tempat penting tempat giok Dewa Hunian disimpan. Oleh karena itu, keluarga Zhao menerobos dan menghancurkan semua giok Dewa Hunian. Tentu saja, Sekte tidak dapat mengikuti jejak gerbang Suantian. Kakak Li Cheng sudah berangkat ke alam iblis untuk menanyakan kabar tersebut. Gadis-gadis itu sekarang sedang berkultivasi di Istana Naga. Yang paling ingin diketahui Yang Chen adalah situasi kedua ahli ras naga. Saat ini, dia bertanya kepada Aolan dan Long Kuang. Kakak, kau sudah memeriksa aura kedua ahli ras naga itu dengan jelas. Apakah dia pengkhianat ras nagamu? Dulu, Aolan pernah berkata bahwa ahli ras naga dari klan Zhao adalah pengkhianat. Kali ini, dia telah berhubungan dekat dengannya dan menjadi lebih yakin. Salah satunya adalah dia. Aolan tidak menyembunyikan apapun dari Yang Chen. Dia segera menjawab, yang memiliki atribut kayu itu adalah dia. Berdasarkan kultivasinya, dia seharusnya sudah sedikit lebih kuat dariku. Kakak Aolan sudah mencapai puncak Golden Immortal. Meskipun orang itu belum mencapai Zenith Heaven Golden Immortal, dia sedikit lebih kuat dari Aolan. Dia bukan orang yang bisa diremehkan. Selain itu, ada ahli ras naga lain yang memiliki atribut bumi dengan kultivasi yang sama. Ketika mereka berdua bekerja sama, mereka sudah dapat melawan Dewa Emas Zenith Heaven. Tidak heran Zhou Sheng akhirnya menderita kerugian besar dan tidak punya pilihan selain meledakkan dirinya sendiri. Dia terpaksa terpojok. Namun, bukankah mereka mengatakan bahwa hanya ada satu pengkhianat ras naga? Dari manakah datangnya pakar yang ahli di bidang bumi itu? Ini juga sesuatu yang tidak dapat dipahami Aolan. Dahulu kala, ketika mereka membasmi aliansi Three River, mereka mengetahui dari para tawanan bahwa klan Zhao memiliki dua ahli ras naga. Hanya saja tidak ada seorang pun yang tahu dari mana ahli ras naga kedua itu berasal. Apakah kalian menyadari bahwa aura ahli ras naga yang memiliki atribut bumi itu agak familiar? Long Kuang juga ikut dalam pertempuran kali ini. Dia bisa merasakannya dengan sangat jelas. Pada saat ini, dia tiba-tiba bertanya. Seberapa akrab? Yang Chen tidak menyadari hal ini dan segera berbalik untuk bertanya pada Long Kuang. Aolan juga bingung saat dia menunggu jawaban Long Kuang.
Perasaan yang sangat familiar. Long Kuang sendiri tampaknya tidak dapat memastikan seberapa familiarnya benda itu. Sepertinya orang itu adalah aku. Tidakkah kalian merasa aneh? Perkataan Long Kuang bukan saja tidak membuat semua orang merasa lega, tetapi malah membuat mereka makin bingung. Apa maksudmu dengan dirimu sendiri? Bukankah Long Kuang sendiri berdiri di sisi ini? Dari mana dia yang satunya berasal? Ao Lei juga mengerutkan kening. Sekarang setelah Long Kuang mengatakan ini, dia sepertinya memiliki ingatan yang samar-samar tentang hal itu. Sepertinya memang begitu kenyataannya. Namun, tidak ada cara untuk menjelaskan alasan di balik perasaan aneh ini. Tepat saat semua orang tengah memikirkan tentang perasaan aneh macam apa ini, saudara perempuan Murong Yan, yang mendengarkan di samping, tiba-tiba bertanya, seorang ahli ras naga dengan atribut bumi. Bukankah boneka naga juga memiliki atribut bumi saat itu? Kalimat ini mengingatkan semua orang. Perhatian semua orang terfokus pada Long Kuang. Tubuh Long Kuang saat ini adalah boneka naga dari masa lalu. Dia merasa bahwa itu adalah tubuhnya sendiri. Mungkinkah itu adalah roh naga dari boneka naga dari masa lalu? Ya, itulah perasaannya. Long Kuang juga tercerahkan dan memikirkan banyak hal. Mungkin dia pemilik asli tubuh ini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.